Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari matan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Wafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada pekan sebelumnya kita sampai pembahasan poin 83, yaitu permasalahan takfir. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab takfir, menetapkan seseorang keluar dari Islam atau tidak. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah mengeluarkan seorang muslim hanya disebabkan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Tidak sebagaimana kelompok Mu'tazilah ataupun Khawarij yang mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari dinul Islam, atau sebagaimana kelompok yang lain, yaitu kelompok Murji'ah, yang mana mereka bermudah-mudah di dalam masalah maksiat, sehingga mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan maksiat melakukan dosa besar, imannya tidaklah berbeda dengan orang-orang istiqomah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap pertengahan di dalam bab ini, tidak ghulu berlebih-lebihan, melebihi batas yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan juga tidak tafrid atau bermudah-mudahan. Kemudian ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang berikutnya, yang ke-84. Ini masih ada kaitannya dengan sikap takfir. Masih ada hubungannya dengan sikap takfir, menentukan hukum seseorang keluar dari Islam atau tidak. Tapi lebih khusus di dalam poin 84 ini, beliau Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Di sini nanti beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana agama kita dinul Islam di dalam mensikapi pemimpin sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, dan juga sesuai dengan amaliyah penerapan yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in.
dari a'immatul huda, para imam-imam pemberi petunjuk. Bagaimana mereka mensikapi pemimpin mereka. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Sedikit mukadimah ingin saya sampaikan di sini. Kita di zaman kita sekarang ini, ketika banyak di antara kita yang tidak mengetahui bimbingan syariat di dalam mensikapi pemimpin, karena mungkinnya terbatasnya ilmu kita, kurangnya kajian-kajian seperti ini, dan juga banyaknya penipu-penipu ahlul bidah wal ahwa yang berbicara atas nama agama, menisbatkan kepada din, sehingga kita menganggap itulah bagian agama. Kita sering di zaman kita sekarang ini, banyak orang mudah menisbatkan kepada dinul Islam dengan semangat ghirah, semangat kecemburuan untuk menegakkan syariat Islam dengan dalih al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian disebutkanlah dalil-dalil tentang perintah-perintah amar ma'ruf nahi munkar, melarang kezaliman, dan seterusnya, dan dinisbatkan kepada dinul Islam, sehingga orang-orang yang awam yang tidak tahu menganggap itulah bagian dari dinul Islam. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya. Padahal kalau kita lihat ternyata sangat jauh tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah para sahabat dari apa yang banyak diklaim, didakwahkan, diserukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya pejuang-pejuang Islam, pembela-pembela Islam, dan seterusnya dari label-label yang mereka buat-buat. Maka di sini kita sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk kritis. Bagaimana mensikapi tersebut dengan kacamata syariat kita? Bagaimana kita bisa menimbangnya dengan dalil, kembali kepada Quran, kepada sunnah Nabi, dan kepada aqwalul sahabat, perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, yang mengambil ilmu dari para sahabat. Yang dari situ kita akan mendapatkan kejernihan Islam, kemurnian ajaran Islam. Dari situlah kita akan mendapatkan nasyid. Karena memang agama ini dibangun dengan ilmu, bukan semata-mata dengan ghirah, semangat, kecemburuan, dan seterusnya. Karena kalau agama kita, syariat kita hanya sebatas semangat, sebatas ghirah, sebagaimana hal ini banyak digembar-gemborkan oleh orang yang mengklaim mereka sebagai pejuang Islam, pembela Islam, dan seterusnya, yang jauh dari ilmu, hanya semata-mata semangat, maka madaratnya jauh lebih besar daripada mafsadahnya. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan syariat ini dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Maka siapa yang menyelisih syariat Allah taala, menyelisih bimbingan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan madarat, akan banyak mendapatkan fitnah, akan banyak mendapatkan bencana-bencana karena menyelisih petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah banyak disaksikan di dalam sejarah perjalanan kaum muslimin. Sejarah perjalanan kaum muslimin, tertumpahnya darah, terjadinya perang saudara, banyaknya tertumpah darah-darah kaum muslimin, anak-anak, orang tua, dan seterusnya, kekacauan di mana-mana. Salah satu kaidahnya di dalam permasalahan, karena mereka tidak pernah mengindahkan, tidak pernah memperhatikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat peperangan, kekacauan di negara Arab sana, bisa sebelumnya fitnah seperti ini. Awalnya kecil, besar, hanya 1-2 orang, kemudian antar suku, kemudian antar ini, kemudian dalam negara, antar negara, dan seterusnya. Jadi besar. Dan itu banyak terjadi di mana-mana.
Seandainya kaum muslimin di dalam mensikapi pemerintah, pemimpin-pemimpin mereka, apapun keadaan dunia, mau kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, mau mengkaji kitab-kitab para ulama yang jelas-jelas di kitab mereka dibahas. Sangat gamblang, sangat jelas, dan tidak bisa ditakwil-takwil. Seandainya mereka mau kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kehidupan di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat, maupun kehidupan di dalam pribadi-pribadi mereka. Ikhwan wa akhwati a'azakum, sekarang kita lihat bagaimana kita mencoba menimbang kacamata muamalah dengan pemimpin dari bimbingan kitab dan sunnah dan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama sunnah. Kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, wa nara, dan kami memandang, kami siapa di sini? Ahlus sunnah, para ulama sunnah, ulama-ulama yang berpegang teguh di atas ajaran Rasulullah SAW. Kami, kata Ibnu Qudamah, berpendapat al-hajj wal jihad ma'adina ma'a ta'ati kulli imamin. Kami berpandangan bahwasanya melaksanakan ibadah haji, menunaikan ibadah haji wal jihad, dan menegakkan syiar jihad itu madina ma'a ta'ati kulli imamin, itu berlaku dilaksanakan bersama dengan ketaatan kepada setiap pemimpin. Artinya pelaksanaan ibadah haji, jihad itu bukan sendiri-sendiri, ya, bukan dikoordinasi oleh ketua organisasi, ketua suku, ketua kelompok, ketua ormas, bukan. Tetapi ma'a kulli imam, bersama siapa komandonya yang melaksanakan haji atau jihad, itu bersama pemimpin kaum muslim. Ibnu Qudamah tidak hanya menegaskan di sini, karena kalau sampai di sini mungkin orang akan berkilah, ya itu kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya soleh, kalau pemimpinnya orang-orang istiqomah di atas syariat. Bagaimana kalau pemimpinnya jelek, buruk, tidak pernah memperhatikan syariat Islam? Maka beliau tegaskan, barran kana au fajiran, baik pemimpinnya itu orang yang orang yang saleh, yang menjalankan agama dengan baik, atau fajir, orang yang banyak bermaksiat, tetap kewajiban haji, kewajiban jihad tidak boleh dikerjakan kecuali berdasarkan komando atau perintah mereka. Siapa yang berbicara ini? Ini syariat kita. Suka tidak suka, senang tidak senang, ini syariat kita. Maka orang-orang yang mengatakan dia pembela Islam, dia pejuang Islam, harus seperti ini. Kalau tidak, Islam siapa yang mereka perjuangkan? Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya demikian mengajarkan. Wajibnya kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan jihad fisabilillah ma'a kulli imam, bersama dengan pemimpinnya, barun kan au fajir. Pemimpin itu orang yang baik, orang yang saleh, menjalankan syariat dengan baik, au fajiran, atau ahli maksiat. Artinya dia banyak melakukan kezaliman dan dengan pelanggaran syariat, selama dia masih statusnya pemimpin kaum muslimin. Nanti kita akan lihat di dalam penjelasannya. Wassalatul jum'ah khalfahum jaizah. Dan sholat Jumat di belakang mereka, pemimpin yang buruk, yang fasik, itu hukumnya boleh, sah. Sah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dikutip oleh Anas bin Malik, qala Anasun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min aslil iman." Ada 3 perkara yang menjadi aslul iman, pokok keimanan seorang mukmin. Yang pertama adalah al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Menahan diri, tidak membunuh atau merampas atau menodai, merusak kehormatan man qala la ilaha illallah, orang yang dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang pertama. Menahan diri dari membunuh atau merampas atau merusak kehormatan seorang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya. Dan kita tidak perlu mengorek-ngorek hatinya, dia mengucapkannya dengan jujur atau tidak. Kewajiban kita hanya zahirnya saja. Kemudian wala nukaffiruhu bidzambin, dan tidak mengkafirkan dia seorang muslim hanya disebabkan dosa, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Wala nukhrijuhum minal Islam bi'amalin, dan tidak mengeluarkan mereka dari dinul Islam karena perbuatannya. Kemudian Nabi mengatakan wal jihadu madin mundu ba'athani Allah hatta yuqatila akhiru ummati dajjal. La yubtiluhu jawru jair wala adlu adlin. Dan jihad itu senantiasa tetap berlangsung, tidak berhenti. Syariat jihad itu tidak terhenti, terus akan ada. Ya, sejak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sampai akhir umatku akan memerangi Dajjal sampai menjelang kiamat. La yubtiluhu jawru jair, tidak bisa membatalkan kewajiban jihad ini jawru jair, ya, pelaku kejahatan, wala adlu adlin, dan keadilan dari orang yang berbuat adil tidak berpengaruh. Kemudian Nabi mengatakan wal imanu bil aqdar, dan beriman kepada takdir. Ya, sekarang kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan insyaallah nanti juga kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala yang menjelaskan tentang kaidah ini agar kita semakin lebih jelas di dalam pembahasan ini. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, kata beliau mimma tamayyaza bihi ahlu sunnah wal jamaah, di antara ajaran yang membedakan antara ahlu sunnah dan yang lainnya. Kalau antum ingin melihat di antara kekhususan ciri khas dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang banyak diselisih kelompok-kelompok yang lain, yang dari sini nanti kita bisa tahu kalau dia mengklaim kelompoknya bagian dari ahlu sunnah wal jamaah, salah satu timbangannya di sini. Dilihat dia di sini, dia mencocoki ajaran ahlu sunnah atau tidak. Kalau tidak, berarti dia menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini termasuk perkara-perkara kekhususan ahlu sunnah. Di antara ajaran yang menjadi ciri khas ahlu sunnah yang diselisih oleh kelompok-kelompok yang lain dari ahlul bidah wal ahwa, annahum yarawna al-hajj wal jihad
madina ma'a a'immatil muslimina barina kanu aw fajirin. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka berpendapat, berpandangan, memiliki keyakinan sesuai dengan dalil-dalil kitab dan sunnah yang mereka pahami bahwasanya pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan jihad itu senantiasa tetap bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Nggak bisa sendiri-sendiri, harus dikoordinir, dikomandai oleh pemimpin kaum muslimin. Pelaksanaan bukan amaliyah sendiri-sendiri. Ya. Barina kanu aw fajir, apakah pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin di dalam ibadah haji maupun jihad ini adalah pemimpin-pemimpin yang baik, yang saleh, yang istiqomah menjalankan syariat Islam, aw fajir, atau pemimpin yang fajir. Fajir artinya banyak melakukan kemaksiatan, kezaliman, pelanggaran, kesenangan dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di dalam sejarah sampai pemimpin yang sangat kejam tetap mereka tidak melepas ketaatan, karena ini sudah menjadi kaidah. Fata'atu a'immatil muslimin alladzina hasalat imamatuhum, maka ada kewajiban bagi kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dia meraih kepemimpinannya. Setelah nama dia ditetapkan secara umum oleh kaum muslimin itu sebagai pemimpin mereka, maka wajib bagi kita untuk taat. Dan imamah kepemimpinan kaum muslimin itu bisa dilakukan ya imma bi ikhtiyari min ahli al-hal wal 'aqd. Seorang menjadi imam, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin apapun namanya, khalifah, raja dan yang lainnya, kaisar ataupun namanya, yang penting dia pemimpin kaum muslimin. Pertama dengan pilihan oleh ahlul hal wal 'aqd. Kalau kita mungkin seperti DPR ya, walaupun agak beda ya, karena kalau DPR kan produk demokrasi yang dipilih berdasarkan suara terbanyak. Kalau ahlul halal akad itu orang-orang pilihan, orang-orang berilmu yang memang layak duduk di Dewan Syura ya, untuk menjadi ahlul halal wal akad, bukan sembarang orang, bukan orang yang hanya sekedar punya masa nanti jadi ahlul akad, tidak. Ini yang pertama. Sebagaimana ada pada Khulafaur Rasyidin ya, mereka dipimpin menjadi pemimpin khalifah karena ditunjuk oleh ahlul halal wal aqd ya, bermusyawarah menetapkan fulan tertentu diangkat jadi pemimpin. Au ghalabatin bisayf sinan, atau dia menjadi pemimpin dengan kekuatan, dengan pedang, dengan senjata, sehingga dia mengalahkan pemimpin sebelumnya. Kalau bahasa kita mungkin kudeta. Ada pemimpin yang sah, kemudian dikudeta oleh yang lainnya, oleh bawahannya atau yang lainnya, sehingga terjadi pertempuran, dan akhirnya pemimpin yang sah tadi jatuh, ada bangkit pemimpin yang baru. Itu pun wajib ditaati. Wajib ditaati setelah dia secara de facto menjadi pemimpin kaum muslimin, meskipun caranya tidak benar. Ini ditegaskan oleh para ulama. Kalau ajaran seperti ini disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan pejuang dakwah di sini, heran, ini ajaran apa? Ajaran Nabi. Kita katakan ini ajaran siapa? Ajaran Rasul dan para sahabat. Demikian. Kenapa kalian heran? Ini ajaran Islam. Fakulluhum tan'aqidu lahumul imamah syar'iyyah. Maka masing-masing pemimpin, baik dia menjadi pemimpin dengan cara ditunjuk oleh alul halul aqd,
atau dia jadi pemimpin karena sedang kudeta mengalahkan pemimpin yang sah sebelumnya, kata Syekh Fauzan, Syekh Saleh, mereka sah ya untuk meraih imamah, mendapatkan hak-hak sebagai pemimpin secara syar'i. Apa itu hak-hak pemimpin? Nanti akan dijelaskan. Mau kudeta, mau apa ditunjuk, selama mereka nyata-nyata menjadi pemimpin kaum muslimin, maka setelah mereka dibaiat, dinyatakan, ya kalau bahasa kita baiat itu namanya disahkan gitu ya, sebagai pemimpin kaum muslimin, apa namanya, khalifah, presiden, raja, yang penting dia pemimpin. Adapun nama itu nama. Yang jelas secara hakikat dia sebagai pemimpinnya kaum muslimin, maka ketika itu wajib bagi kita untuk mentaati. Wa yabqa lahum haqqu ta'ah fil ma'ruf wal jihad ma'ahu wa adam isyanin. Maka pemimpin yang sudah menjadi pemimpin kaum muslimin apapun caranya tadi, maka dia yang berhak untuk ditaati ya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ditaati dalam perkara-perkara yang itu tidak mengandung kemaksiatan, harus kita taati. Artinya pemimpin seperti ini walaupun dia dapatnya dengan cara yang mungkin kita zalim, cara yang tidak benar, kudeta atau yang lainnya, ketika dia sudah jadi pemimpin, dia perintahkan yang ma'ruf bukan kemaksiatan, wajib kita taati. Tidak boleh kita bermaksiat dengan alasan karena dia telah menjadi pemimpin secara tidak sah. Saya tidak mau taat aturannya karena dia menjadi pemimpin dengan kudeta dan yang lainnya. Tidak. Kalau sudah jadi pemimpin, ditaati. Selama itu bukan maksiat. Wa ada maksiat dan tidak boleh kita bermaksiat kepadanya. Lianna ta'atahum min ta'atillah wa rasulih. Kenapa kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin? Kalau pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang baru, yang saleh, yang istiqamah, nggak ada muskilah, nggak ada yang protes. Yang memang harus ditaati pemimpin demikian. Permasalahan nanti kalau pemimpin yang jahat, pemimpin yang fasik, kok kita taat kepada mereka? Maka boleh tegaskan kita taat kepada pemimpin dalam rangka taatillahi wa rasulih, dalam rangka kita taat kepada Allah. Itu intinya. Jadi kita taat kepada pemimpin bukan sebagaimana tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak benar yang menuduh dakwah sunnah, bahwasanya ulama-ulama sunnah adalah ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang dia hanya mengambil muka para penguasa dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan tidak benar, tuduhan-tuduhan yang batin dari orang-orang jahil yang tidak punya ilmu. Banyak menuduh ulama-ulama sunnah, ulama penguasa, ulama penjilat, ngomong sama penguasa nggak berani kritik, ngomongnya baik-baik terus, apa namanya, dan seterusnya. Dia itu benar. Padahal para ulama ketika mereka menaati pemimpin mereka, walaupun pemimpin yang buruk, yang fajir, dan mereka senantiasa menasihati umat untuk mentaati pemimpinnya walaupun mereka fajir, landasannya bukan itu. Dasar mereka adalah dalam rangka perintah Allah dan mentaati Rasulnya. Ini dasar mereka ilmu, bukan mereka orang-orang yang mencari dunia dan kekayaan. Kita sering dengar orang-orang yang awam, orang-orang yang jauh dari ilmu, hanya modal semangat, merasa dirinya banyak berjasa dengan Islam. Sekian puluh tahun mereka sudah berdakwah, berjuang. Mereka merendahkan ulama, menghina ulama, ulama ini ulama penjilat, ulama ini nggak mau kritik sini, nggak mau demo sini, nggak mau mencela sini, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan tidak benar. Ya, padahal mereka tidak paham. Padahal ulama ketika memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar tidak mencaci maki pemimpinnya, tidak menjadi seterusnya, bukan karena ingin menjilat pemimpin, bukan. Tapi dalam rangka taatillahi wa rasul. Karena memang itulah yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan, dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya insyaallah ba'da adzan. Sudah isya ya? Ya, adzan dulu.
Ya, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, fal khuruju anhum, keluar dari pemimpin kaum muslimin, artinya meninggalkan pemimpin kaum muslimin, awil khuruju alaihim, atau keluar dan dia menghadapi, melawan, menentang pemimpin kaum muslimin, menentang penguasa, atau adam i'tiqadi wujubi ta'atim, atau mereka tidak meyakini adanya kewajiban taat kepada pemimpin, hada min i'tiqadil khawarij wal mu'tazilah, ini sesungguhnya adalah keyakinan dari kelompok khawarij dan mu'tazilah. Jadi ajaran yang mengusung pokoknya menentang pemerintah atau penguasa yang sah, ini sebenarnya bukan dari Islam. Ini adalah pokok-pokok ajaran kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mungkin ajaran ini banyak masuk ke dalam kelompok-kelompok pergerakan-pergerakan Islam yang menisbatkan kepada agama dan seterusnya, tapi terpengaruh ajaran ini, sadar atau tidak sadar. Ya. Ini kata beliau adalah usul dari ajaran Khawarij dan Mu'tazilah. Fa innal Mu'tazilah, sesungguhnya kelompok Mu'tazilah, dhammanu usulahum, mereka mengumpulkan usul-usul mereka, dasar-dasar agama mereka, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar. Makanya coba kita lihat, kalau ada kelompok-kelompok siapapun yang mengatakan berjuang dan seterusnya, kemudian sering ditekankan amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tidak pernah mengikuti bimbingan para ulama, maka banyak terjatuh di dalam pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Ini argumentasi banyak mereka kembangkan dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wa ja'alu dzalika mudammanan lil khuruj ala a'immatil muslimin. Mereka selalu slogan yang mereka dengung-dengung apa? Dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal yang dimaksud amar ma'ruf, amar itu memerintahkan yang ma'ruf, nahi melarang yang munkar. Dan tidak ada yang ma'ruf kecuali yang ditetapkan syariat itu ma'ruf, dan tidak ada yang munkar kecuali yang ditetapkan syariat itu munkar. Makanya seseorang sebelum amar ma'ruf nahi munkar, dia harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ini asal. Sebelum seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Bagaimana seseorang akan memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, dan dia tidak tahu hakikat sesuatu tersebut, sehingga bisa jadi dia sangka itu sesuatu yang ma'ruf padahal munkar, dan dia perintahkan manusia kepadanya. Atau sebaliknya, dia sangka itu sesuatu yang munkar padahal itu ma'ruf, dan dia cegah kaum muslimin darinya. Sehingga yang terjadi bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, tetapi apa? Amar munkar nahi ma'ruf. Mengajak kaum muslimin kepada kemungkaran-kemungkaran, dan justru melarang kaum muslimin dari perkara-perkara yang ma'ruf. Dan itu banyak terjadi. Kenapa terjadi? Bodoh, tidak berilmu, tidak mengikuti ulama, hanya mengikuti tokoh-tokoh yang tokoh-tokohnya jahil, uang, tidak tahu syariat. Hanya bermodal karena dia sudah puluhan tahun berdakwah, berjuang, seterusnya. Padahal tidak punya jelas nisbat ilmunya kemana, sanad ilmunya nggak jelas, belajarnya nggak tahu. Hanya dia sudah bertahun-tahun berjihad, berdakwah dan seterusnya. Menurut mereka dijadikan itu sebagai ulama. Ya. Apalagi kalau sudah mungkin menyusun kita jadi ulama besar.
menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi rujukan, padahal nggak punya ilmu. Sehingga yang terjadi bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, malah terjadi amar mu'raf nahi ma'ruf. Demonstrasi, mencaci maki kaum muslimin itu suatu kemungkaran, mereka galakkan, mereka perintahkan rame-rame. Bahkan mereka anggap ini bagian dari jihad fisabilillah. Melakukan kerusakan sana, kerusakan sini, anarkis dan seterusnya. Mereka anggap itu suatu kema'rufan. Mereka perintahkan, padahal itu kemungkaran. Jadi akhirnya apa? Amar mungkar. Orang-orang yang mengingatkan dari ibadah kepada selain Allah, dari kesyirikan, dari ini, dari mereka caci maki, mereka cela, mereka cemooh dan seterusnya. Itu satu yang ma'ruf. Mengingat orang agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan dan seterusnya, mereka malah lawan. Yang terjadi bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, tetapi apa? Amar munkar nahi ma'ruf. Banyak yang terjadi? Banyak. Kenapa tidak tahu? Ilmu. Maka yang paling selamat kita kembali kepada Allah. Orang-orang ikhlas, yang takut kepada Allah dan Rasulnya, yang dia takut paham syariat, takut kepada Allah, mereka lah yang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada beberapa orang Khawarij, orang Mu'tazilah, ketika mereka membangun dasar agamanya dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar, apa sejatinya mereka anggap amar ma'ruf nahi munkar? Yang mereka anggap amar ma'ruf nahi munkar, kata beliau, adalah al-khuruj ala a'immatil muslimin. Keluar menentang pemerintah yang sah, itulah amar ma'ruf nahi munkar mereka. Itulah yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar menurut orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, mengajak kaum muslimin keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Idza ra'au minhum zulman, kapan mereka mengajak kaum muslimin agar keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya? Ketika mereka melihat pada pemimpin mereka, pada pemerintah mereka ada kezaliman. Aw ra'au minhum kathrata 'amalin lil ma'asi, atau pemimpin-pemimpin mereka banyak melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat didukung, maksiat dibela dan seterusnya. Aw kathrata mumarasatin lil kaba'ir, atau pemimpin-pemimpin mereka banyak mempraktekkan, membiasakan, menghidupkan amalan-amalan dosa-dosa besar, menyuburkan dosa-dosa besar, wal munkar, dan kemungkaran-kemungkaran. Fal khawarij kharaju ala hadzal asl, maka orang-orang khawarij mereka keluar di atas dasar ini. Ini slogan mereka, ini dakwah mereka. Siang malam hari-hari mereka sibukkan bagaimana mengajak kaum muslimin ketika melihat pemimpin mereka buruk, fajir, bermaksiat, mengusung kaum muslimin agar keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Dan ini dakwah mereka. Kadzalika Mu'tazilah yarawna al-khuruj, kan Mu'tazilah pun sama. Wa ya'tabirunahu dinan, dan mereka menganggap inilah agama mereka. Inilah Islam. Inilah perjuangan Islam. Orang mau ibadah ke kuburan, orang mau melakukan amalan-amalan yang tidak dituntut, bukan urusan. Nggak jadi pertimbangan. Kesibukan mereka ini. Mau syirik, mau apa, bukan masalah. Ya. Itu tema-tema seperti itu, tema-tema yang tidak, apa namanya, ya, tidak laku. Ya. Ngajak, memperingatkan orang dari amalan-amalan yang syirik, memperingatkan dari amalan bid'ah, ini tema-tema yang tidak menarik. Tapi kalau temanya bagaimana mengkritik pemerintah, bagaimana mensikapi, bagaimana, wah, itu menarik sekali. Ya. Seperti itu ya, memang agama mereka seperti itu. Li ajlil asl, li ajli hadzal asl, mereka melakukan itu semua karena memang itulah dasar bangunan pondasi ajaran. Kadzalika jama'atul kabirah min al-asy'ariyah, demikian juga umumnya mayoritas dari kelompok-kelompok Asy'ariyah yarawna al-khuruj lil jur
walintisyaril kabair. Mereka berpendapat bolehnya atau harusnya kita untuk keluar dari pemimpin yang pemimpin yang durhaka, yang buruk, ya, ketika tersebar dosa-dosa besar, maka wajib untuk keluar dari ketaatan. Dan memang di negara kita pemahaman Asy'ariyah kuat. Makanya jangan heran di negara kita juga demikian. Sehingga kalau ada orang-orang yang berpendapat seperti ini, aneh, ini ajaran siapa? Ini ajaran orang-orang yang takut sama pemerintah. Terkadang memang dakwah sunnah itu aneh. Di satu sisi kadang dakwah sunnah dikenal dituduh dakwah yang radikal, ya. Karena mungkin jenggotan, apalagi perempuan pakai nikob, dan nikob kan sudah seperti teroris. Alhamdulillah kemarin ada corona, sehingga orang pakai nikob sama dengan orang pakai masker. Jadi sudah tidak terlalu menakutkan, ya. Beda kalau sebelum COVID kan orang pakai nikob pun menakutkan sekali. Sekarang orang mau ke masjid, tidak ke masjid, taat tidak taat, pada pakai nikob. Nikobnya masker. Dan sama-sama tertutup gini, ya. Alhamdulillah itu salah satu hikmahnya COVID. Jadi nikob nggak menakutkan, cadar tidak menakutkan. Karena perempuan-perempuan yang tidak taat pun sudah pakai nikob, kan. Daripada pakai masker, sumpah pakai cadar lebih longgar katanya. Lebih nyaman pakai cadar. Akhirnya dia pakai cadar, ganti dari masker. Karena kalau di bandara atau di tempat-tempat wajib pakai masker, orang pakai nikob nggak dilarang, aman, kan? Ya. Daripada pakai pakai itu masker, dia pakainya nikob cadar. Kadang dakwah sunnah itu digambarkan dakwah yang radikal, yang keras, yang gini. Banyak tuduhan tidak benar, salah alamat. Kalau itu dinisbatkan kepada Khawarij, iya, memang asal pokok ajaran mereka seperti itu. Melakukan kerusakan sini, bom sana, bom sini. Memang itu ajaran agama mereka. Tapi kadang orang-orang mungkin karena dia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang dia punya kepentingan, akhirnya memfitnah kaum muslimin. Ya, pokoknya orang pakai cadar, jenggotnya panjang, selingannya cingkrang, itu tukang bom. Padahal sangat jauh ajarannya. Tampilan boleh sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrang. Yang satu Khawarij, yang satu Ahlus Sunnah. Ajarannya sangat bertolak belakang. Ya. Terkadang kita dituduh seperti itu. Tapi di sisi lain anehnya, Pak, tidak sedikit ulama sunnah dituduh apa? Ulama penjilat, ulama yang tidak gentleman, tidak berani sama penguasa. Kenapa nggak berani? Hari-hari dikasih makan penguasa, hari-hari disuapin penguasa, sehingga wajar kalau dia nggak mau kritik penguasa, nggak mau kritik ini, nggak mau ulama pengecut. Ada usul seperti itu. Banyak ulama sunnah di seperti itu. Tolak belakang, kan? Yang satu katanya radikal, yang satu katanya lembek, tidak. Kita mau demonstrasi dilarang, mau ini jihad dilarang. Ini ulama apa ini? Ya ulama, kata mereka ini ulama. Kalau itu yang berbicara orang-orang Khawarij, iya memang orang Khawarij menisbat Ahlus Sunnah seperti itu. Ahlus Sunnah itu ulamanya melempem, banci, gak mau berani. Ya. Karena pakai kacamata mereka. Padahal ulama-ulama kita ketika mereka berbaik kepada pemimpinnya, kemudian lembut kepada pemimpinnya, menasihati umat untuk senantiasa taat pemimpinnya, itu bukan karena dunia. Kita sungguh telah suudzon kepada mereka. Kita telah kurang adab kepada ulama-ulama kita. Ketika kita berpendapat demikian, demi Allah mereka tidak melakukan karena dunia. Mereka lakukan itu semua karena ilmu yang mereka faham. Ulama-ulama ketika demikian bukan karena ingin menjilat pemerintah. Kalaupun mereka punya kedudukan di sisi pemerintah, itu fadlun minallah. Tapi bukan itu yang mereka cari. Mereka lakukan semua karena keyakinan, ilmu yang mereka fahami, perintah Allah dan Rasulnya di dalam syariat yang memerintahkan demikian.
Dan itulah konsekuensi dari ilmu mereka. Ilmu harus diamankan. Ya. Mau dicemooh, mau dituduh, mau dibilang lembek, bukan urusan. Ulama tidak terpengaruh. Ya. Celaan-celaan orang awam, orang bodoh itu tidak mempengaruhi sikap mereka. Kalau ilmu sudah masuk. Justru kadang kita lihat tidak sedikit orang-orang yang kelihatannya garang, kenceng sama pemerintah, ngomongnya keluar sini, karena dia tidak punya ilmu. Begitu masuk di pemerintah, dia melempem, tidak ada suara, bahkan mungkin masuk di dalam bagian. Kenapa? Karena bukan ilmu. Ya. Banyak seperti itu kejadian-kejadian. Ya. Maka ikhwan dan akhwati azikum, ketika kita menyaksikan seperti ini, bukan dalam rangka kita ingin mendapat kedudukan di sisi pemimpin, di sisi pembentukan, tapi inilah ajaran agama kita. Inilah bagian dari akidah kita seorang muslim. Maka kata Syekh Saleh mengatakan, amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, fayarawna, maka mereka berpendapat, annahu madama anna ismal islami baqin 'alal imam fa innahu tajibu ta'atuhu fil ma'ruf. Ini kaidah yang ini tidak hilang, dan ini akan senantiasa dipegang oleh ulama-ulama sunnah apapun cemoohan yang mereka dapatkan. Mereka berpendapat selama nama Islam, identitas Islam masih melekat pada pemimpin, apapun kondisinya pemimpin, soleh atau tidak soleh, selama dia masih seorang muslim, fa innahu tajibu ta'atu fil ma'ruf, maka wajib taat kepada pemimpin di dalam perkara yang ma'ruf. Wala yajuzul khuruj alaih, dan tidak boleh kita keluar melawan pemerintah yang sah, pemimpin yang sah. Wa hadza mimma yumayyizu ahlus sunnah wal jama'ah ghairi. Inilah ajaran yang membedakan ahlus sunnah dan yang lain. Ciri dari ahlus sunnah yang tidak ada pada kelompok-kelompok yang menyelisih mereka. Kita lihat. Makanya kalau antum pengen mengukur salah satu barometer sunnah tidaknya seseorang atau kelompok, lihat dari kacamata ini. Ini salah satunya. Di samping barometer yang lain. Dilihat di dalam muamalah mereka dengan pemimpinnya. Condong kepada seperti ini atau lebih condong kepada Khawarij Mu'tazilah. Ya. Maka kalau dia menyelisih ahlus sunnah, berarti menyelisih salah satu usul ahlus sunnah. Bal kana a'immatu ahli al-hadits fi zamanil fitan fi awakhiril qarni tsalits wal rabi' yamtahinun nas bihadzal amr. Bahkan kata seseorang, dulu para imam-imam ahlul hadis, para ulama-ulama yang menjadi tokoh-tokoh ahlul hadis, di zaman-zaman fitnah, zaman-zaman penuh dengan ujian, atau di akhir-akhir abad ketiga atau abad keempat, kata Syekh Saleh, yamtahinun nasa bihadzal amr. Mereka menguji manusia dengan perkara ini. Artinya mereka akan meneliti seseorang apakah dia di atas sunnah atau tidak, di atas jalan ahlus sunnah atau menjadi sunnah. Salah satu ujiannya dengan masalah bagaimana ketaatan kepada waliul amr. Ini salah satu. Hal yarawna ta'a am la yarawna, apakah mereka dapatkan ketaatan kepada pemimpin atau tidak di dalam kelompok tersebut. Kalau dapatkan berarti itu bagian dari ahlus sunnah. Kalau mereka dapatkan tidak ada ketaatan, berarti dia keluar dari ahlus sunnah. Itu salah satu penilaiannya. Bal qala ba'dul a'immah, bahkan sebagian imam ahlus sunnah, sebagian mereka mengatakan, alamatu ahli sunnah ad-du'a'u lil a'immah ay lis salatin. Di antara ciri ahlus sunnah, ciri seseorang di atas ahli sunnah, ciri suatu kelompok dia di atas ahlu sunnah, ciri suatu ormas ataupun namanya bahasa kita sekarang, dia ahlu sunnah adalah ad-du'a'u lil a'immah lis salatin, mendoakan kebaikan untuk pemimpin.
untuk para pemimpin. Ini ciri Ahlus Sunnah. Ini ciri Ahlus Sunnah. Wa alamatu ahlil bid'ah, dan di antara ciri ahlul bid'ah al-waqi'atu fis salatin, mencela, merendahkan pemimpin. Ini alamat ahlul bid'ah. Jadi masalah pemimpin, ketaatan kepada pemimpin, mereka jadikan itu bagian dari usulul i'tiqad, pokok i'tiqad keyakinan. Kenapa? Karena ini diantara perkara yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Terkadang para ulama kita, ulama i'tiqad, mereka menjadikan permasalahan-permasalahan yang asalnya bukan masalah i'tiqad, mereka masukkan di dalam masalah i'tiqad ketika itu menjadi ciri khas Ahlus Sunnah dengan yang lain. Sampai masalah fikih. Masalah fikih asalnya bukan masalah i'tiqad. Permasalahan fikih ya, ibadah amaliyah kan bukan masalah keyakinan, bukan masalah akidah. Tapi ketika di dalam masalah itu menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, ulama masukkan itu bagian dari masalah i'tiqad. Ada asalnya masalah fikih. Contohnya apa? Masalah mengusap khauf ya. Khauf itu kalau bahasa kita mudahnya sepatu lah ya. Walaupun khauf dan sepatu sebenarnya agak beda sih. Tapi sama-sama penutup kaki lah kalau saya. Masalah mengusap khauf. Ini masalah fikih bukan masalah i'tiqad. Tapi Ahlus Sunnah sepakat, nggak ada khilaf. Mengusap khauf itu bagian atas. Adapun Ahlul Bid'ah, bahasa Syiah mungkinnya tidak berpendapat demikian. Mungkin kalau kita pakai logika, kalau orang pakai sepatu yang paling kotor bawah atau atas. Secara logika tuh kotor tuh bawah atas. Bawah kan bukan atas. Kok yang diusap atas bukannya diusap bawah? Itu kalau agama dibangun di atas logika seperti itu kita. Tapi agama kita, ibadah kita bukan dibangun di atas logika. Dibangun di atas apa? Dalil. Ketaatan kepada dalil. Dalil bicara A ya kita dalil B. Mau akal kita nyampe atau tidak bukan urusan. Ya. Makanya kalau tidak salah perkataan Ali, mungkin tidak salah, kalau agama dibangun di atas akal, maka mengusap khauf itu bagian bawah, bukan atasnya. Tapi syariat menetapkan dan itu bagian atas. Mungkin saya juga pernah dapat pertanyaan dari orang. Terus kemarin ada teman tanya, dia dapat titipan pertanyaan dari temannya lagi. Sat, kenapa kalau orang wudhu batal, kentut batal, yang diusap kok bagian wudhu itu bukan pantatnya? Kan harusnya kan ini yang keluarkan di situ. Sajanya gimana ya? Itulah agama kita bukan dibangun di atas akal. Agama ini bangun di atas dalil. Ya. Bukan dibangun akal. Sedalil. Ya. Hadza dhahirun liman ta'ammala hadya ahli sunnati wal jamaah, dan permasalahan ini sangat jelas. Ya, tidak ada syubhat, tidak ada keraguan-keraguan, kesamaran, sangat jelas bagi orang-orang yang mau memperhatikan petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkaji kitab-kitab ulama. Salah satunya Ibnu Qudamah di sini di Lum'atul I'tiqad, atau misalkan yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, atau di dalam Aqidah Tahawiyah, atau dalam kitab-kitab akidah yang lain banyak dijelaskan permasalahan kewajiban taat kepada waliul amr yang baik maupun yang jahat. Ini sangat jelas. Wa ta'ammal usulahu, bagi orang-orang memperhatikan usul-usul pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah akan tahu. Wa mimman zakara hadza Ibnu Battah fil Ibanah wal Barbahari fi Syarh Sunnah wa huwa min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Dan ini termasuk di antara perkara yang dijelaskan oleh Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah. Al-Ibanah As-Sughra lil Hafidz Ibnu Battah Al-Akbari. Ya. Demikian juga Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah.
menjelaskan permasalahan akidah Ahlus Sunnah, ya. Dan Imam Barbahari termasuk di antara salah satu imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faqad fassala al-qaul fi dzalika tafsiran bayyinan. Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah menjelaskan pembahasan ini, kewajiban taat kepada waliul amr dengan secara rinci, jelas. Ya, sehingga kalau ada orang yang merasa heran, ini ajaran siapa? Menunjukkan dia tidak pernah belajar akidah Ahlus Sunnah. Loh, tapi kan dia sudah berdakwah puluhan tahun, walaupun 30 tahun kalau nggak pernah ngaji ya bodoh terus. Seandainya dia mau membuka kitab-kitab ulama sunnah, dia akan dapatkan sangat jelas. Li ajli ma dhahara fi zamanihi min kathratin mukhalifina fi hadzal asl azim. Al-Imam Al-Barbahari membahas hal ini dalam kitabnya Syarh Sunnah karena di zaman beliau telah nampak dengan jelas penyelisihan orang-orang terhadap permasalahan ini, yaitu kewajiban taat kepada waliul amr. Fa Ahlus Sunnah yarawna anna al-wilayah asy-syar'iyyah tahsulu an ahadi tariqain. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berpendapat al-wilayah asy-syar'iyyah, kepemimpinan secara syar'i, kepemimpinan yang sah yang dinilai oleh syariat itu bisa diraih dengan dua cara. Imma bi ikhtiyari min ahli al-hal wal 'aqd, baik dengan pilihan dari ahli al-hal wal 'aqd, wa imma bi ghalabah, atau dengan cara mengalahkan pemimpin sebelumnya atau kudeta. Faman ghalaba wada'an nasa ila bi'ati, siapa yang telah mengalahkan pemimpin yang sah, menggulingkan pemimpin yang sah. Nah, misalkan ada pemimpin, kita punya presiden, tiba-tiba ada kudeta, ya, menjatuhkan kedudukan presiden pemimpin dan dia naik jadi presiden secara tidak sah menurut kacamata undang-undang kita misalkan. Kalau dia nyata-nyata menjadi pemimpin bermenguasai, wada'an nasa ila bi'ati, dan dia menyuruh manusia, menyuruh rakyat atau manusia untuk menetapkan dia sebagai pemimpin, fatajibu bai'atuhu, maka wajib kita membaiatnya. Wa man ikhtira min ahli al-hal wal 'aqd, demikian juga orang yang telah dipilih oleh ahlul hal wal 'aqd, wada'a ahlul hal wal 'aqd ila bi'ati, kemudian ahlul hal wal 'aqd mengajak manusia untuk menetapkan dia sebagai pemimpin, wajabat bai'atuhu, maka wajib untuk membaiatnya. Bai'at itu maksudnya bahasa kita wajib kita mengakui dia sebagai pemimpin. Karena bai'at itu nggak mesti harus kita sama tangannya di atas tangan pemimpin, nggak mampu. Kalau rakyatnya ya ratusan juta gimana? Sebelum jadi pemimpin sudah meninggal karena kecapean. Mestinya kita mengakui dia sebagai pemimpin. Waqad hasala hadza wa hadza fil Islam. Dua cara ini telah pernah terjadi di dalam Islam. Jadi pemimpin karena dipilih atau pemimpin karena dia mengkudeta pemimpin sebelum. Fa bai'atul khulafa'ir rasyidin kanat 'an ikhtiyarin, maka bai'atnya para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka menjadi khalifah karena dipilih. Ya. Wa bai'atul wulati wa umara'il mu'minin fi daulati Bani Umayyah wa Bani al-Abbas wa ma ba'dahuma ila zamanina hadza hasalat bil ghalabah. Di baiatnya para pemimpin, pemimpin kaum muslimin di daulah Bani Umayyah, daulah Bani Abbas, dan sesudahnya dari raja-raja kaum muslimin, khalifah kaum muslimin, itu karena al-ghalabah, karena mengalahkan pemimpin sebelumnya. Pemimpin ini dikalahkan oleh pemimpin, dia jadi penguasa kaum muslimin, jadi khalifah kaum muslimin. Dikalahkan lagi sama ini, dia jadi khalifah kaum muslim. Seperti itu. Wa kullu minal halaini amrun syar'iyyun tulzamu wa tatafarra'u anhu al-ahkamu syar'iyyah. Dua perkara ini, baik jadi pemimpin karena dipilih atau karena mengalahkan pemimpin sebelumnya, ini adalah amrun syar'iyyun, ya, perkara yang ditetapkan syariat,
yang mewajibkan ya ada melekat padanya hukum-hukum syar'i terkait dengan pemimpin. Apa contohnya? Wajibnya taat. Jadi mau dia pemimpin karena kalau bahasa kita pemimpin sesuai prosedur atau pemimpin tidak sesuai prosedur gitu ya. Kalau sudah jadi pemimpin, wajib kita taat dan berikan kepada dia hak pemimpin. Apa hak sebagai pemimpin? Wajib ditaati. Yang kedua, wa adamu jawazil khuruj, tidak boleh kita keluar dari ketaatan. Wa minal mahabbah, wajib dicintai. Wan nusrah fima aujaballahu fihi nusrah, wajib kita menolong pemimpin kita dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan kita untuk menolongnya. Di dalam perkara-perkara yang ma'ruf wajib ditolong. Wa amrun fi wa hadza mimma yatamayyiz bi ahli sunnah 'anil khawarij wal mubtadi'ah. Dan inilah di antara perkara yang menjadi keistimewaan, perkara yang membedakan ahlu sunnah dari khawarij atau ahlu bid'ah yang lain. Fi hadzal zaman, kata Syekh kemudian mengatakan, di zaman ini kathural ikhtilaf fi hadzal asl al-'azim. Banyak terjadi perselisihan, perdebatan di dalam permasalahan. Padahal ini sudah menjadi asal dari ahlu sunnah wal jamaah, sudah ditetapkan para ulama dari zaman dulu, dari sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam menurut mereka sudah ditetapkan. Di zaman ini sudah banyak perdebatan, perselisihan di dalam masalah ini. Wan naji man najjahullah, dan orang yang selamat di dalam masalah ini adalah orang-orang yang Allah selamatkan. Fakathirun mimman ya'tani bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah la ya'tani bi manhajihim fil imam. Banyak dari kelompok-kelompok, dari golongan-golongan yang mereka punya perhatian dengan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah, baik di dalam masalah fikih, di dalam masalah muamalah dan yang lainnya. Kata beliau, la ya'tani bi manhajihim fi al-imam. Mereka kurang punya perhatian di dalam memperhatikan manhaj ahlu sunnah terkait dengan pemimpin. Sehingga kadang mereka menyelisih ahlu sunnah di dalam masalah ini. Walaupun di dalam masalah fikih mereka menisbatkan diri kami ahlu sunnah dan mengikut thariqahnya ahlu sunnah. Ya. Baik itu menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Karena itu mazhab-mazhab ahlu sunnah dalam masalah fikih. Tapi di dalam masalah imamah, kata Syekh, mereka banyak kurang perhatian. Ya. Wa ahlu sunnati wal jamaah aqaiduhum yajibul akhdhuha jami'an duna tafritin baina babin wa babin. Pada ahlu sunnah wal jamaah itu ya di antara akidah ahlu sunnah itu, keyakinan ahlu sunnah itu harus diambil semuanya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya ambil ini, saya tidak suka. Enggak. Kalau memang kita ahlu sunnah, pengikut ahlu sunnah wal jamaah, ya kita ambil baik dalam muamalnya, fikihnya, termasuk dalam i'tiqadnya, manhajnya. Li'annana idza faradna nakuna ala syai'in min hawa. Kalau kita menyelisihi, kita meremehkan sebagian atau sesuatu bagian dari apa yang diyakini tadi, maka kita akan berada di atas hawa nafsu kita, menyelisih jalannya ya ahlu sunnah. Fahadil abwab tusamma inda ahli ilmi abwabul i'tiqad fil imamah. Pembahasan ini, kewajiban mentaati pemimpin, di dalam bahasa ahli ilmu ini dikatakan pembahasan tentang al-i'tiqad fil imamah, keyakinan terkait dengan kepemimpinan. Li'annahum khalafu bidzalika al-khawarij wal mu'tazilah wa tawaif min al-asy'ariyah. Karena ahlu sunnah menyelisih kelompok-kelompok yang lainnya dari kalangan khawarij, dari kalangan mu'tazilah, atau dari sebagian asy'ariyah di dalam masalah imamah. Dan ini dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Maka siapa yang mereka mengaku mengikuti jalannya ahlu sunnah, maka hendaklah kembali kepada kitab-kitab ulama sunnah, khususnya di dalam mensikapi para pemimpin mereka. Ikhwani wa akhwati azza yakum. Sementara kita cukupkan pembahasan ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita masih melanjutkan pembahasan masalah imamah.
Kalau tadi kita bacakan penjelasan dari si Shalih Al-Utsaimin, insyaallah nanti di pekan depan kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Mudah-mudahan semakin banyak kitab ulama yang kita baca penjelasan para ulama kita, semakin kita paham bagaimana usul-usul Ahlus Sunnah yang mereka jelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kita dapatkan pemahaman bukan dari pemahaman kita, bukan dari kata kita, tapi bagaimana para ulama menjelaskannya. Ya, ini saja bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.